Oh, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Palguna Caksono dari PT IKA ingin melaporkan eh, laporan hasil observasi jaringan nirkabel di lingkungan SMA Negeri 2 Purworejo. Untuk yang pertama, identitas praktikan yaitu saya sendiri, Palguna Caksono dengan NIM K352000. Di sini saya berperan sebagai project manager, network analyst, network designer, surveyor, dan tester. Untuk gambaran umumnya, SMA Negeri 2 Purworejo merupakan sekolah menengah tingkat atas di Jalan Majanis Parman, Desa Bandung, Kecamatan Kutarjo, Kabupaten Purworejo. Sekolah ini memiliki sekitar 15 gedung, belum termasuk tempat parkir, toilet, gudang, kantin, masjid, bank sampah, dan musola. SMA Negeri 2 Purworejo memiliki total lebih dari 15 gedung dengan 24 ruang kelas yang terbagi dalam 9 gedung, yaitu 15 kelas untuk peminatan MIPA dan 9 kelas untuk peminatan IPS. Untuk peminatan MIPA sendiri itu ada rombelnya itu 5, berarti ya rombelnya 5, 15 bagi 3, 5, dan untuk IPS rombelnya ada 3. Dan untuk pendukung kegiatan pembelajaran TIK disediakan 2 lab TIK. Biasanya digunakan, kalau dulu di tahun 2019 digunakan untuk UNBK, dan fasilitasnya yang lain yaitu laboratorium fisika, kimia, biologi, IPS, dan bahasa. Oh, ini ganggu. Selain itu ada ruang meeting skala kecil di gedung A lantai atas karena gedung A dan B itu dibikin dua lantai, dan gedung serbaguna yang bernama Graha Wiyata Grida. Gedung ini lumayan cukup besar ya untuk skala eh, ya seperti gedung serbaguna gitu. Dan fasilitas lainnya tentu saja ruang-ruang penunjang ekstrakurikuler seperti PMR, pramuka, dan pencinta alam. Fasilitas wajib UKS, bimbingan konseling, dan ruang perpustakaan juga ada. Eh, Diulang lagi, ini gedung yang memiliki tingkat 2 di SMA Negeri 2 hanya gedung A dan gedung B. Berdasarkan gambaran umum tersebut, tentu SMA Negeri 2 Purworejo merupakan sebuah instansi yang memiliki banyak gedung serta memiliki banyak siswa dan guru, sehingga dapat disimpulkan apabila ingin membuat sebuah jaringan internet itu jika menggunakan kabel akan merepotkan baik penggunaan maupun pemeliharaannya, sehingga diperlukan infrastruktur jaringan nirkabel guna mendukung kegiatan belajar mengajar. Adapun untuk SMA Negeri 2 Projo sendiri telah menerapkan infrastruktur mod dalam jaringan nirkabelnya. Dalam hal ini bukan ad hoc. Dan untuk dana lokasi surveinya sendiri, ini yang ini merupakan gedung A, dan ada gedung B. Gedung A ini sebenarnya satu kesatuan dengan gedung B, dipisahkan dengan ini namanya hall, satu kesatuan. Tapi memang dalam administrasinya itu memang dipisah oleh sekolah. Dan ini ada gedung C, gedung D, E, F, G, H, I. Untuk gedung JKL sendiri ini saya mohon maaf, kayak antara apa, merupakan gedung yang bukan bukan digunakan untuk kegiatan akademik. Terus di sini ada laboratorium fisika, kimia, biologi, dan ini ada ruang guru, dan ini ada GWK Grawiyata Krida. Untuk utaranya sendiri ini ada lapangan bola, dan ini ada lapangan basket. Di depan sendiri ini ada pos satpam, paling pojok ada musola, dan ini toilet, ini tempat parkir. Nah, untuk legendanya sendiri ini sudah ada untuk A, B, C sampai itu gedung A, gedung B, gedung C sampai gedung I, untuk M gedung M, untuk G ruang guru, dan seterusnya. Untuk lokasi sore pada laporan ini memiliki batasannya pada gedung-gedung yang biasa digunakan sebagai kegiatan akademik seperti kelas, perpustakaan, aula, laboratorium, atau penunjang sekolah lainnya seperti TU, ruang guru, koperasi, ruang waka, atau ruang kepala sekolah. Nah, adapun untuk denah yang lebih spesifik digambarkan sebagai berikut. Nah, eh,
ini. Nah, ini untuk denah yang lebih spesifik, di mana misalnya ini gedung F di sini ada kelasnya kelas 10 IPS 1, IPS 2, IPS 3, dan sebenarnya ini ada seperti legenda kecil ya. Nah, seperti pintu ini, cuma untuk hal-hal tertentu nggak kelihatan, terlalu kecil, eh, untuk dimaklumi. Dan ini untuk denah lantai atasnya. Nah, denah lantai atasnya sendiri memang ini apa, ini kan hal depan ya. Hal depan ini di sini itu yang di bawah ruang bimbingan konseling itu ruang untuk naruh piala. Nah, sehingga di sini saya anggap sebagai hal depan. Terus, nah, ada pembeda yaitu di ruang waka di sini, antara ruang waka toilet dan koperasi sekolah ini ada seperti jalan apa ini bu ini seperti jalan sehingga saya pisah. Nah, jalan ini itu di atasnya ini ditutup jadi sebuah ruang perpustakaan, sehingga walaupun di denah ini apa artinya terlihat terpisah antara ini dan apa antara toilet dan koperasi, tetapi untuk yang sebenarnya ini merupakan satu kesatuan dengan adanya ruang perpustakaan. Nah, untuk denah gedung M sendiri, ini kan gedung M terlalu kecil ya, jadi ini ada legenda lebih besar atau apa ya, scalable-nya. Ini lab bahasa, ini ruang PA, PA itu pencinta alam, ini lab IPS, ruang PMR, Pramuka, UKS Putri dan UKS Putra. Kebalik, mohon maaf balik, untuk ini UKS Putri dan UKS Putra. Untuk legendanya sendiri simple, hanya satu pintu. eh Peralatan yang digunakan dalam observasi ini dirincikan dalam tabel sebagai berikut. Yang pertama tentu ada laptop, yaitu untuk memonitoring jaringan nirkabel, dan kedua membuat laporan. Yang kedua adalah smartphone. Ini untuk memonitoring jaringan nirkabel dan alat dokumentasi. Memonitoring jaringan nirkabel ini merupakan sebagai data sekunder dalam laporan ini, yaitu menggunakan nanti ada di aplikasi. Dan untuk alatnya yang terakhir itu TP-Link TLWN722N, ini digunakan untuk sebagai interface untuk monitoring dikarenakan wifi card laptop saya ini mengalami kerusakan di bagian soket antena, sehingga untuk menangkap sinyal itu kurang maksimal. Nah, untuk aplikasi yang digunakan ini yang pertama yaitu air cracking, ya ini untuk memonitoring jaringan kabel. Yang digunakan air airmonnya, tetapi karena ini satu paket dengan air cracking jadi saya tulis air cracking. Terus ada net analyzer, ini aplikasi Android ya untuk memonitoring jaringan kabel, ini sekunder. Nah, di sini ada aplikasi GPS Map Area. Ini sebenarnya hanya untuk alat dokumentasi foto dan alat penunjuk lokasi. Maksudnya pada awalnya survei sendiri itu inginnya untuk setiap lokasi router itu diberikan latitude longitude, tetapi faktanya sulit, sehingga hanya sebagai alat dokumentasi, walaupun di fotonya masih ada latitude longitude-nya. Untuk Google Maps sendiri ini untuk alat bantu membuat denah ya. Di sini terlihat jelas. Nah, di sini menggunakan Google Map untuk punya untuk membantu membuat denah. Nah, terus menggunakan Adobe Photoshop. Jadi dari Google Map kita screenshot denah SMA-nya, lalu kita gambar denahnya dengan menggunakan Photoshop. Dan alat bantu yang lainnya adalah Adramax, ini untuk menggambar denah. Nah, ini untuk aplikasinya sendiri. Nah, di sini gambar digambar secara manual ya dengan menggunakan library. Dan sebenarnya untuk aplikasinya hanya itu saja. Nanti mungkin bisa tambah OBS ya untuk recording. Oke, nah untuk titik akses point yang ditemukan sendiri ini ada banyak sekali, sehingga nanti akan dijelaskan di detail akses point yang telah ditemukan. Nah, untuk titik akses pointnya sendiri agar lebih jelas kita buka di gambarnya. Nah, di sini ada legenda. Di sini maksudnya ini untuk
misal ini gambar gambar access point dengan X ini memiliki arti access point nomor X. Misalnya di sini access point nomor 1. Nanti di detailnya itu nah ruang BK itu. Nah, untuk titik pasifnya sendiri merupakan lokasi titik pasif survei ya. Maksudnya di mana saya men-scan jaringannya. Nanti lebih cocok ke lampiran. Nah, untuk warnanya sendiri ini ada yang warna-warni yang misalnya warna kuning atau hijau. Di sini untuk misalnya ini warna merah ini menunjukkan bahwa access point dengan warna ini di-scan di titik pasif survei pertama. Maksudnya di titik pasif survei yang warnanya juga merah. Dan untuk denah lantai atas gedung A dan gedung B ini ada 6 access point. Dan untuk yang kedua ini di patung ya, di patung ini ada 6 akses point juga. Terus yang ketiga ini ada dua dua akses point. Di titik pasif survei 4 ini ada 6 akses point. Dan untuk titik pasif 5 ini ada 2 akses point, dan untuk titik 6 ini ada 5 akses point. Nah, untuk legendanya sendiri di sini pintu ya, pintu lebih terlihat lebih jelas. Dan untuk selanjutnya sendiri ini ada titik survei pasif 1, sehingga untuk lebih mudah kita gambarkan secara. Jadi untuk titik survei pasif 1 ini ada ruang BK. Ruang BK ini di sini. Di sini SSID ini yang ada ruang BK, channelnya 8, powernya 59, enkripsinya open, connection yes. Untuk CH ini channel, BWR ini power, ENC ini encryption, dan connect ini status dapat terkoneksi atau tidak. Terus yang kedua ini ada hall depan ya, hall depan di sini channelnya 6, RSSI, powernya kita menggunakan RSSI nya ini 45, encryption-nya open, connection yes. Lalu ada yang nomor 3 ini 10 MIPA 2, channelnya 1, powernya negatif 65, encryption-nya open, connection yes. Untuk 4 dan 5 ini ada meeting room 2 dan ruang meeting 2. Untuk channelnya masing-masing 10 11, powernya 8947, enkripsi open, connection yes. Dan yang terakhir ini nomor 6 ini ruang purpose, channelnya 11 sama dengan ruang meeting 2. Untuk DPI nya sendiri, RSSI nya ini 81, encryption open, connection yes. Lalu ke titik pasif 2 ya. Yang pertama ada ruang waka. Ruang waka channel 5, RSSI nya 69, encryption open, connection yes. Dan TU Semanda, di sini TU Semanda ada channelnya 2, powernya 59, enkripsinya WPA 2 PSK, connection no. Dan ini sama dengan ZTE ya, di ZTE 6. ZTE ini sepertinya modem dari ISP nya, sehingga ya biasanya dimasukkan di ruang TU. Memang agak janggal kenapa tidak dimasukkan di lab TIK. Terus lalu untuk ruang guru sendiri wifi-nya ada 2, yaitu ruang guru 1 dan ruang guru 2, channelnya masing-masing 1 dan 3, RSSI-nya min 79 min 74, encryption-nya open, connection status yes. Dan ada yang nomor 5 ini nama SSID-nya ini ruang kimia, channelnya 6, powernya min 80, status open, connection yes. Dan untuk yang TU Semanda dan ZTE ini
Status connection ini maksudnya dapat terkoneksi atau tidak, ini saya no karena saya tidak memiliki akses passwordnya untuk masuk ke jaringan. Lalu untuk titik survei pasif survei 3 ini cuma ada dua, yaitu GWK, Gawiyat Akida. Saya apa namanya, scanning itu tepat di bawah routernya. Terus ada ruang bio, ini di lab biologi. Untuk masing-masing channelnya 63, powernya 6162, encryptionnya open, dan koneksinya yes. Baik, untuk selanjutnya ada titik pasif survei 4 ya. Di sini untuk titik pasif survei 4-nya ini hampir semuanya encryptionnya open dan koneksinya ya, sehingga saya hanya membacakan di channel dan power saja. Untuk lab fisika sendiri channelnya 11, powernya min 68. Ini ada 11 MIPA 3 ya, nomor 2 ini 11 MIPA 3, channelnya 1, powernya min 77. 11 MIPA 5 ini channelnya 6, MIPA 5 di sini ya, min 6. Oh, ini klarifikasi sedikit, ini sebenarnya agak ke sini ya, keliru. Jadi untuk MIPA 5 ini SSID-nya agak ke sini. Nanti akan diperbaiki di bagian denah. Oh, MIPA 5 691, terus IPS 1 ini 10 min 83. Terus ada SSID ruang PMR ya, ini channelnya 1, powernya min 80, dan ada 12 IPS 3 ini channelnya 10, channelnya 10, powernya min 87. Lalu ada titik survei pasif 5 di sini. Ditemukan SSID-nya ini lab bahasa ya. Lab bahasanya di lab bahasa dan ruang 10 IPS 1. Ini channelnya 16, powernya 81, dan min 86. Untuk yang ini sendiri tidak ditemukan SSID-nya. Dugaan kuat ini mati. Atau memang ini merupakan apa namanya ya, router yang untuk menangkap multi point to point gitu. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya ini titik survei pasif 6 ya, di sini yang kuning. Yang pertama ini 10 MIPA 3, ini di dalam kelas di atas pintu persis, channelnya 10, power min 68. Terus ada MIPA 3 luar, ini di luar di bagian sebelah barat, ini utara, timur, selatan, barat. Barat itu ada bangku permanen ya dari polasi, dan di atasnya ini ada router namanya 1043 keluar, channelnya 3, powernya min 48. Terus untuk yang ketiga ini 10 MIPA 4, 10 MIPA 4 di sini itu di tepat atas jendela persis kelas 10 MIPA 4, dan untuk CH-nya min 1, powernya min 61, dan ada lagi di 10 MIPA, mohon maaf, 12 MIPA 4 dalam. Di sini channelnya 1, powernya min 69, encryption open, connection yes. Antara 3 dan 4 ini memang saling berdekatan dan channelnya sama, cuma entah kenapa masih bisa connect. Terus untuk yang keempat ini namanya 11 MIPA 4 dalam. Terus yang kelima ini ruang 10 MIPA 3, channelnya 8, koneksinya, powernya ya, RSA-nya min 57. Ini tepat di barat, sama seperti 12 MIPA 3, cuma karena 12 MIPA 3 pintunya di timur, untuk 10 MIPA 3 sendiri pintunya di barat. Oke, untuk topologinya sendiri,
topologi yang telah digunakan di tempat operasi merupakan mayoritas menggunakan topologi bridge dikarenakan semua akses point yang terbuka menggunakan mikrotik sebagai autentikasi tambahan. Selain itu, ditemukan device yang biasa digunakan untuk point to point dalam dalam point point to point. Dalam scanning jaringan ini ditemukan SSID-nya ruang PMR sebagai multipoint ke salah satu device menjadi point. Nah, device menjadi point sendiri ini yang tadi di ruang 10 IPS 3. Nah, di sini lebih jelas ya. Nah, di sini ruang PMR dan ini SSID yang tadi saya katakan mati. Ini untuk gambarnya SSID ruang PMR dan ini untuk SSID yang mati. Akses point ruang PMR dan ini akses point yang mati. Ada topologi bridge digunakan dengan mikrotik sebagai gateway utama yang nanti dari mikrotik akan diteruskan ke ISP melalui modem yang memiliki AP dengan SSID ZTE. Jadi AP SSID ZTE ini merupakan modem modem biasanya modem milik Telkom. Jadi nanti alurnya ini dari ISP ke ZTE, ZTE dimasukkan ke mikrotik. Mikrotik digunakan untuk membuat akses penggunaan WiFi serta memanajemen bandwidth. Akses penggunaan WiFi ini user name dan password untuk login. Nah, di sini ada ini untuk statusnya ya, status terhubung, dan ini untuk contoh, bukan contoh sih. Ini login password mikrotik dari hotspot yang open di atas, dan ini jika login sukses, you are login. Adapun untuk faktor benefit yang telah dijelaskan dalam poin G ini memiliki keunggulan, yaitu pengemudahan akses internet tanpa harus terhubung dengan kabel ya, terutama kabel RJ45. Dapat dibayangkan jika eh, satu kelas itu rombelnya itu anaknya 32, maka untuk setiap meja itu harus disediakan 32, belum lagi untuk menambahkan switch. Terus yang kedua, menghemat biaya pemeliharaan kabelan seperti yang tadi saya katakan. Terus yang ketiga, lokasi survei minim blind spot dikarenakan hampir setiap gedung memiliki setidaknya satu akses point. Yang keempat, mampu menampung banyak pengguna karena akses point yang terpasang juga banyak ya. Terus yang kelima, penempatan akses point ini saya anggap telah tepat ya, yaitu di gedung-gedung yang digunakan untuk kegiatan akademik dan instansi, sehingga pelajar yang berada di tempat parkir atau lapangan bola tidak terjangkau sinyal akses point. Karena memang hampir semua akses point itu ditempatkan di gedung ini gitu. Terus yang terakhir ini, penggunaan mikrotik secara tidak langsung meningkatkan keamanan serta memudahkan penggunaan WiFi dengan alasan pengguna tidak perlu menghafal sandi WPA2 PSK, serta potensi penggunaan WiFi oleh orang asing akibat bocornya sandi WPA2 PSK menjadi tidak ada. Karena pengalaman waktu di SMP itu memang proteksinya dengan menggunakan WPA2 PSK dan potensi bocor ke orang asing itu tinggi ya. Untuk kelemahannya sendiri, eh, masih banyak akses point yang menggunakan channel yang sama, terutama channel yang satu. Contohnya tadi eh, di kelas yang 12 MIPA 4, 12 MIPA 4 itu dua dua akses point berdekatan tetapi memiliki channel yang sama. Terus beberapa gedung mengalami over access point, contohnya gedung E yang memiliki 4 access point. Nah, gedung E ini merupakan gedung yang ini mau 12 MIPA 3, MIPA 4, MIPA 5 ya. Dapat dilihat bahwa untuk satu gedung saja di sini memiliki 4 access point, bandingkan dengan gedung yang lain. Misalnya gedung baratnya ini hanya memiliki satu, bahkan untuk gedung 10 IPS 3 sendiri ini eh, dengan asumsi mati ini tidak memiliki akses point. Dan juga akibat adanya over access point ini,
penempatan access point berada di kelas tertentu ini apa, muncul kesenjangan antara satu kelas yang memiliki access point tersendiri dengan yang lain. Contohnya misalnya ini, untuk 12 MIPA 3 MIPA 4 ini memiliki access point di dalam ruangan. Selain itu yang memiliki access point di dalam ruangan ini eh, sepertinya hanya hanya MIPA MIPA 3 dan MIPA 4 ya. Untuk yang lain ini lebih di luar untuk yang kelas. Dari kelemahan di atas dapat diberikan solusi untuk setiap gedung diberikan access point secara merata. Misal dengan perhitungan 2 access point untuk 90 pengguna. Selain itu, channel access point yang sama dan dekat dengan yang lainnya dapat diganti. Misalnya untuk 12 MIPA 4 luar dan dalam itu bisa diganti menjadi channel 1, 3 atau berapa. Karena di sini memang jarang sekali untuk menggunakan channel yang angka 4. Nah, hampir tidak ada channel angka 4. Nah, untuk ini maaf belum diganti ini apa, tugas ya, tugas tugas penugasannya. Untuk proyek manajer sendiri, saya sendiri bertugas untuk menentukan lokasi survei, menentukan waktu observasi, mengurus perizinan, dan menentukan batasan-batasan lokasi survei. Terus saya sendiri juga bertugas sebagai surveyor, bertugas untuk mencari akses point di lokasi survei serta perkabelan jaringan jika memungkinkan. Surveyor juga bertugas untuk mendokumentasikan dalam bentuk foto untuk akses point yang ditemukan. Hal ini jika memungkinkan karena memang eh, ada yang tidak bisa diambil gambarnya karena hanya dapat melihat ke jendela. Terus yang ketiga ada network analyst. Saya sendiri bertugas untuk mencari informasi tentang access point dan jaringan pada lokasi survei sesuai dengan data yang telah ditemukan oleh surveyor serta data tambahan apabila ditemukan SSID tetapi pada ruangan yang terkunci sehingga tidak dapat melihat secara pasti letak dari access point-nya. Dan saya sendiri juga berperan sebagai network designer ya, bertugas untuk menggambarkan topologi jaringan yang ada di dalam lokasi survei sesuai dengan data surveyor dan network analyst. Network designer di sini juga bertugas menggambarkan denah lokasi survei. Dan yang terakhir ada tester. Tester juga saya sendiri di sini untuk bertugas untuk mencoba berasal tidaknya koneksi ke access point. Untuk kesimpulannya sendiri, berdasarkan observasi yang telah saya laksanakan, dapat disimpulkan bahwa jaringan nirkabel di SMA Negeri 2 Brojo dapat dikatakan telah terkonfigurasi dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan dapat terkoneksinya data login ke WiFi dan tentu penempatannya juga bagus ya. Tadi itu untuk tempat-tempat yang tidak penting itu sinyal tidak terjangkau. Walaupun demikian masih perlu perbaikan sedikit, terutama pada penempatan dan jumlah akses point sehingga dapat efisien dalam penggunaannya. Seperti yang saya katakan di sini masih ada uh, akses point yang menurut saya kurang efisien ya. Misal di ini 1, 2, 3 di MIPA 3 ini terlalu banyak, dan di sini karena apa? Karena pengguna misalnya ini misalnya untuk satu satu akses point ini untuk 2 kelas pun bisa, bahkan 3 dengan catatan tadi maksimal penggunaannya 90 pengguna. Dan untuk lampirannya sendiri ini bukti dari hasil scan di titik 1 ya. Di titik 1 ini di depan ruang BK. Nah, saya menggunakan air cracking sehingga banyak data ya. Maksudnya banyak informasi yang didapatkan. Contohnya seperti ruang meeting 2, hall depan, ruang BK, dan lain sebagainya. Terus juga ini bukti scan titik 2. Di sini di apa namanya itu yang dipatung panas di sini. Titik 2 ini di bagian ini yang 2. Terus 3 ini di GWK, yang keempat ini di depan MIPA 3.
depan MIPA 3 MIPA 4, terus di titik 5 ini di lab apa namanya itu, bukan di lab, di masih depan IPS 2. Terus di sini di titik 6 ini di depan MIPA di depan 12 MIPA 3. Dan untuk akses poinnya sendiri di sini ada dokumentasinya. Ini contohnya MIPA 3 di sini, akses poinnya IPS 1, terus IPS 2 atau 3 ini IPS 3 ya. Terus ini misalnya ini yang di dalam ruangan 12 MIPA 3 dalam di sini. Nih, kelihatan akses poinnya. Terus ini IPA 5, IPA 4, IPA 3, IPA 2 dan yang lainnya yang lainnya saya tidak cantumkan. Sekian presentasi dari saya. Sekian presentasi laporan hasil observasi jaringan interkabel SMA Negeri 2 Purworejo dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.